Oke, bareng lagi sama Crazy Rich Pert. Ngaku-ngaku nanti diserang sama senior lo. Always Iya. rich. Baru berapa tahun? Gue udah 50 tahun di sini katanya. Selamat pagi, selamat berhari Jumat. Oke. Semoga kakak-kakak sehat selalu. Jumat berkahnya mana kakak 100.000 dong? Pinjam 100.000 kakak. Are you happy now? Ya happy. Uh-uh. Masih bisa dikasih kesehatan, dikasih keluarga yang utuh. Iya. Tapi butuh duit. How about Perth? Are you happy in Perth? Yeah, I'm happy in Perth. I'm always happy in Perth. Oke, let's talk about making business in Australia. Gue juga penasaran apakah gampang atau susah bikin bisnis di Australia. Dan anyway, what's your business actually? Right, like I actually, of course, everyone now I own beauty salon, couples of beauty salon Yeah. in Australia and Indonesia. Two in Australia, Perth and Sydney. Sydney, ya. Two in Bali, Seminyak and Canggu. But in Canggu we are going to have a coffee shop. Oke. And also I have Airbnb business in Jakarta. I have a property in Jakarta in Pictu. So I rent them, and then I have a few land in my hometown, which is I'm going to sell them. Oke, jadi ada dua bisnis di Australia, ada di Perth sama di Sydney. Ini bergerak di industri kecantikan ya? Yeah. Alright, beauty beauty lah ya. Yeah. Kemudian di Bali juga ada dua. Yeah. Dan kalian bisa follow Instagramnya untuk kepo-kepoin seperti apa sih bisnisnya. So keren banget gitu. Beneran gak sih bisnisnya? Coba, apa nama Instagramnya? Nurul Karama. Nurul Karama itu your Yeah. Instagram. Ya, personal Instagram. Kalau misalnya usahanya? Usahanya itu ada di bio, Lush Babe Perth, Lush Babe Sydney, Lush Oke. Babe Bali Seminyak, and Lush Babe Canggu. Oke, so cek di description, nanti bisa dilihat sama kalian apa saja Instagramnya, langsung check it out. Dan kadang ada opportunity buat kalian untuk cari kerjaan. Seperti Yeah. sekarang, Kara butuh banget seorang admin dan juga beberapa terapis yang nantinya bakal di training sama dia dan juga diedukasi tentang high quality service Yes, di bidang industri kecantikan. Yeah. Dan tentu aja kalian juga bisa bikin koneksi dengan dia. Yeah. Apalagi kalau misalnya kamu bisa dipercaya dan bagus, it's sangat mungkin banget untuk kerjasama. Yeah. Itu bener-bener super keren banget karena kita bisa lah untuk saling support each other ya. Support each other. Ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini guys. Wow. Untuk bikin bisnis di Australia sendiri, it's complicated or not? Jadi mau buka bisnis itu gampang-gampang susah ya, tergantung bisnisnya apa Ya. gitu. Jadi ini kalian yang utama tuh bikin planning dulu. Aku nih mau buka bisnis Bisnisnya apa ya gitu. Ya pertama ya, kalau untuk aku kan namanya solo trader. Ya. Solo trader itu ya aku kerja sendiri, aku nggak hiring orang. Jadi at least kamu harus qualify dulu, dulu, at least ya sekolah dulu ya. Ya. Nah kalau aku sih karena mungkin udah tua kali ya, otakku udah nggak mampu sekolah lagi, jadi aku ambil short course aja. Short course itu aku ambil karena aku permanent resident, aku ambil di TAFE. Di TAFE itu murah sebenarnya, $200-300. Kalau kalian kursus tempat lain tuh bisa sampai di charge bergrand kayak berpuluh-puluh juta. Oke. Gitu. Yap. Jadi if you are international student atau bukan PR atau citizen, kalian nggak dapat subsidi. Tapi buat teman-teman yang udah PR itu bisa dapat subsidi sehingga harganya murah. Bahkan beberapa course tuh gratis ya. Ya, online dan gratis. Dan nanti bisa buka sendiri usahanya sebagai solo trader gitu atau UMKM, dan itu dikerjakan oleh sendiri, di-handle sendiri ya. Ya, sendiri. Kalau misalnya kita mengerjakan orang lain itu gimana jadinya? Nah, sebenarnya tuh kalau mau ini bayar orang kerja di Australia itu mahal, apalagi aku kan baru mulai ya. Kalau bisa sendiri kenapa enggak kayak gitu. Nah, jadi maaf ya mukanya. Jadi aku startnya dari solo trader dulu ada yang kerja sama aku orang Vietnam. Jadi kalau waktu aku masih kerja FIFO, aku bayar dia cash in hand.
Jadi ibarat kata sharing jadi aku 60-40, aku dapat 60%, dia dapat 40%. Cuman kalau mau pekerjakan legal tuh at least ada superannuation, kita harus bayar tax, bayar ini bla bla bla, dan itu ribet. Apalagi kan aku ya masih small business ya, masih baru mulai masih mempelajarin. Jadi cara bagusnya sama aku ya aku bayar cash in hand. Orang kalau aku udah banyak yang booking, aku nggak bisa handle lagi. Oke. So ada kemungkinan banget untuk kalian bisa bikin bisnis. It's very possible gitu. Tapi yang pasti kalian harus pelajarin tentang qualification first, right? Yes. Jadi diri kamu itu qualified atau tidak, karena kamu harus bertanggung jawab atas service yang kamu lakukan ya. Iya. Kak, gimana? Karena banyak tuh orang-orang dari Indo atau dari mana. I mean it's not my business. Buka kayak lases tapi dia nggak qualify, atau dia qualify-nya luar kayak gitu. Yang penting asal bikin uang dulu lah, yang penting cash in, and which is fine, it's okay, it's it's not my problem. Tapi menurut aku, kalau aku kan I try to do the right thing, ya udah ambil qualify yang Australian Certificate, approved council, ABN, and ada tempat kayak gitu. Yap. Jadi sebenarnya cash in hand itu kita pembayarannya cash in hand, tapi nanti diserahkan lagi kepada orang yang menerima gaji tersebut, karena dia sebenarnya harus mereport gaji tersebut gitu kepada pemerintah, kepada government. Itu cuma suatu cara pembayaran aja dari Kara kayak gitu. Karena Kara sebagai bisnis baru itu masih complicated lah untuk ngurusin pajaknya, superannuation-nya kayak gitu-gitu. Kalau hiring orang. Jadi ya kita belajar terus ya. Iya. Wow. Tapi kalau bisnis itu sekarang udah terregistrasi, alhamdulillah. Dan harus konsil, ABN, semua I do the right thing. It's all good now. It's all set up. Semua harus terregistrasi gitu. Karena di sini tuh orang juga bisa report. Ya. Gitu. Terus kalau misalnya kita juga migran, bisa jadi kita terancam ya kalau melakukan hal yang negatif, bisa visa kita di cancel, which is we don't really want, So kita ngikutin regulasi, dan di sini kayaknya nggak ada yang nggak ngikutin regulasi gitu. Ya. Everybody does. Benar. Dan itu potensial banget kalau misalnya udah jadi pengusaha. What do you think? What's the difference ketika lu self-employed sama lu bekerja di orang? Apa ininya? Pendapat apa? Gimana rasanya? Kan sebelumnya Kara udah FIFO nih. Which is your money is really good, man. And then now you choose as self-employed gitu. Lu kerja sendiri. Itu kan jomplang banget. Apa pendapatannya menutupi itu atau berlebihan? Ini kalau pendapat aku pribadi ya, kadang kan pendapat. Nah, I've been doing FIFO for over 7 years. I'm getting older now. Aku bilang sampai kapan aku bakalan kerja sama orang terus gitu. Kalau bisa aku saving bikin usaha sendiri, ya why not kayak gitu. I need my freedom time as well, especially ya aku kan perempuan ya. Kerja away terus capek kan. Ya udahlah, try something new. Tapi memang jiwa bisnisku itu bukan baru. I always grow up with family that own the business. Kayak mamaku tuh dulu perias pengantin tapi di kampung gitu, wedding organize. Papaku kerja di government. Jadi emang aku punya jiwa-jiwa bisnis, dan memang kalau kalian mau maju, kalau kalian mau have a lot of income, jangan kerja sama orang. Padahal tempat kerjanya udah gede banget gajinya, tapi Kara milih karena Kara sangat yakin sendiri. Sangat yakin sekali gitu kalau self-employed itu lebih menghasilkan ya. Like a business entrepreneur. And do you think more flexible, right? You can go anywhere now. You have client and that's enough, and then you can go anywhere. Karena juga kalau aku FIFO itu memang sih orang bilang uangnya banyak, ya pasti. Tapi menurut aku habis kalau aku kerja away, aku tuh kayak kemarin papa meninggal, aku nggak bisa langsung pulang. Langsung pulang tapi nggak sampai ini kakak melahirin, aku nggak bisa jenguk teman ulang tahun, teman nikah, aku sibuk. Jadi kayak waktuku tuh I been miss a lot. Jadi ya udahlah, aku buka usaha aja gitu, dan alhamdulillah berjalan. And 7 years doing that one. Of course sometimes
kita tuh boring ya. Ya. Kayak kita ngerasa kayak aduh kayaknya gue butuh sesuatu yang baru, challenge yang baru gitu loh. Dan Kara lagi mencobanya. Yes. Do you think your business will be good? Ya namanya Kita nggak tahu ya. Up and down ya. Tapi Kita nggak optimis tahu. ya, harus Tapi optimis ya. optimis, selalu berusaha mencoba hal baru gitu. Jangan harus fokus. Jadi kalau emang Benar. bikin bisnis harus fokus. Jangan kayak kemana-mana dulu. Kayak jangan buka Oke. bisnis tapi masih ini harus straightforward kayak gitu dan Oke. harus fokus. Priority. Bener. Wow. Gila, memang semuanya itu harus kita ngikutin proses yang nggak bisa instan gitu loh. Iya. Jadi teman-teman bayangin Kara udah 7 tahun di FIFO, beberapa tahun juga di industri yang lain gitu. Sekarang mencoba lagi. Dan itu tuh memang waktu ya yang mahal tuh ya. Ya. Gitu. Kita seolah-olah kelihatan enaknya nih sekarang ya. Tapi memang yang sudah kita korbankan ya. Ya, Udah invest di waktu itu a lot banget, man. banget. Too Iya. much. Oke. Apa advice Kara buat teman-teman yang mau mulai bisnis? Sometimes kan kita tergoda nih, tapi suka di tengah jalan gak konsisten gitu. Iya betul. Menurut aku sih buat kakak-kakak atau adik-adik atau om-om tante-tante semua yang Yang ada di sini. yang ada di sini yang mau mulai Digoyang. bisnis, aku nggak berani jamin ya. Kita bisnis up and down, fokus aja, fokus terus. Enjoy that moment ya. Enjoy that moment, banyak belajar. Kadang aduh ini worth it nggak sih, uang semua saving lari ke bisnis, ini bakalan ini nggak sih. Yeah. Positif aja gitu, di mana ada kemauan pasti ada jalan gitu. Bener. Dan jangan lupa ya etos kerja, attitude, perbanyak connection kayak gitu. Karena Dan aku selalu the best ya. selalu the best Kasih- karena aku yakin karma baik pasti datang gitu. Oke. Jadi memang segala macam ada prosesnya ya. Iya. Dan kalau misalnya kita udah terjun, invest dan bikin bisnis, kita memang bakal menghadapi masalah tersebut Iya, ya. pasti. Kalau kita cuma takut-takut ya bakal maju-maju ya. Iya, harus memang straight, harus memang yakin udah Tough. bismillah, oke, I'm study. Dan Bener. harus fokus. Yap, dan Fokus. jangan cengeng. Jangan, aku kadang nangis kalau kayak gini. Ya it's normal. It's Kadang normal. nangis it's normal, tapi maju aja terus. It will be worth it. Oke. Nah, hidup di Perth, pulangnya ke Bali, bisnis di Bali seru banget kayaknya. Itu makanya Kara lebih suka di Perth. Iya, karena aku pikir di Perth I found myself kayak I actually have a good family in Indonesia. Ya, not And- broken home family. And then they're so lovely, but I just was craving like out my comfort zone. Iya. Kayak, ya aku mau challenge. I like to be Iya, benar. adventurous and I like to be challenged kayak Iya. gitu. Dan yang aku ya Perth it's my home. Oke, Second wow. home. Seru banget ya kalau ngobrol sama Kara tuh super seru banget. Tapi kadang kita juga harus memprioritaskan mana yang penting, mana yang enggak. Iya. Dan kadang kalau udah ngobrol sama orang seperti Kara tuh, kamu harus tahu diri, jangan apa ya, hal-hal yang kira-kira important, yang nggak important di skip dulu karena kita fokus nih guys gitu. Iya. Jangan spend your time untuk hal-hal yang kadang apa ya, Nggak berguna. Useless ya? Iya, useless. Even cuma joking atau cuma kayak julidin orang gitu, tapi itu udah bikin kita kehabisan waktu gitu. Dan we don't have enough time. Jadi Iya. teman-teman kalau misalnya pengen terkoneksi dengan Kara gitu, itu kayak harus are you really serious gitu kan. Iya. Gitu. At least kita masih fun ya. Iya. Masih lucu-lucuan Iya. gitu. Tapi kalau expect Kara untuk selalu hang out, untuk main-main, kayaknya aduh, bisnisnya terlalu penting ya. Iya, karena aku tuh kalau banyak yang keluar apa semenjak aku mulai bisnisnya, Kar ayo yuk keluar nongkrong, Kar ayo yuk main. I wish I can, Mbak. Menurut aku tuh kalau aku sekarang bukan bilang milih-milih teman, ya pasti milih-milih teman. Kalau aku yang ngajak keluar yang cuma kayak keluar nggak jelas, nggak ini, nggak ada kayak positifnya, aku mendingan di rumah tidur istirahat kayak gitu. Tapi kalau teman yang sharing mau kemanapun oke ya. kemanapun aku welcome karena Bener. mungkin I'm getting old now. I'm Oke. 32, aku pikir kayak
ngapain gitu, udah lewat masanya. Oke. Ini aku cari duit aja, duit nyelingin diri kayak gitu. Jadi kalau ngajakin Kara come on hang out just for talking about business, talking about buying Let's property, go. Let's go. talking about at least relationship, sometimes we need as well gitu kan. Ya, Tapi kalau untuk main-main doang kayaknya mungkin kita think jelas twice ya. dulu ya. Oke. Skip Wah. dulu gitu. Oh, itu salah satu advice juga dari kita, Iya. kayak semakin tua memang kita semakin serius sih. Teman circle itu mempengaruhi kamu ke depannya kayak gimana. Iya. Trust me. Jadi kalau temanmu yang modelnya kayak begitu, ya kamu bakalan kayak begitu juga. Oke. Tapi kalau temanmu tuh yang support each other, ayo isi Kara open business, ayo kita support dia, ayo kita ini dia, kamu bakalan yang lifting you up, Iya. kamu bakalan up. Tapi kalau temanmu yang nggak bahagia, lihat kamu maju, jangan. Karena teman kayak gitu tuh toxic. Oke. Jadi dia tuh takut, dia kalau Kesaing. perubahanmu tuh dia tuh takut, dia tuh maunya tuh kamu sama kayak dia. Iya. Tapi nggak bisa karena dia lihat kamu maju, dia bilang ih jangan nih kayak gitu. Jadi dia tuh minder sendiri. Bener. Nah, tuh hati-hati kayak gitu. Iya. Tuh banyak banget teman kayak gitu. Tuh kamu harus hindari kayak gitu. Oke. Jadi ada istilah gini katanya, temen nanyain kerja sebenarnya dia nggak pengen tahu apakah kerjaan kita, dia cuma pengen make sure apakah lo di atas dia atau di bawah dia. Tuh sama kayak dia. Kalau misalnya ketemu orang, are you prepare untuk menghumblekan diri, misalnya gue belum apa-apa kayak gitu, Jadi atau lo show off? aku gini loh, aku kalau ketemu orang I'm be nice, I'm nice, but friend only one. Only Aku kalau one. ketemu orang ya udah nice, tapi Oke. kalau untuk teman yang cuman satu Sahabat aja. ya, Iya, bestie ya. uh-uh. Kalau bisa tuh memang bener-bener gitu relationship. ya. Karena Jadi- sekarang aduh parah banget Iya. circle sekarang itu mempengaruhi mental Bener. health-nya juga. Coba kalau kamu temen yang kerjanya cuma masak-masak, ketawa-ketawa, pasti ya kamu juga happy. Tapi ada tuh temen yang ngeluh mulu, iyalah ngeluh, aduh ini gimana, itu pasti bakalan lu hidup Partner ngeluh, pisah ngeluh, gimana? ngeluh. Orang yang hidupnya tuh ngeluh itu malas tahu, it's drain your energy. Tapi kalau temen yang kayak let's go, living up ya, ayo kita ini makan-makan, masak-masak, cari kerja, Yeah. itu bakalan positif. Tapi kalau temen yang ngeluh aja, aduh aku gimana, nggak mau usaha, aduh. ini I don't wanna aja. share No. kesakitan Itu ya. hati-hati ya sekarang Hati-hati, guys, milih bener-bener. teman. Jadi actually, Kara tuh super welcome banget sama siapapun. Jadi memang anak-anak yang entrepreneur tuh memang kayak gitu. Mereka pada welcome sama siapapun, tapi mereka cukup picky. Ya. Oke, cukup picky. Jadi ini juga buat teman-teman kalau misalnya mau terkoneksi dengan orang-orang yang ya entrepreneur mostly kayak gitu loh. Orang-orang successful ya kita harus memang bisa mengambil hatinya ya. Iya. Kayak gitu. At least menjaga hubungan tuh dengan baik gitu. Relasi ya, connection ya. Bener. Wow. Jadi no drama lah ya. No drama, we had enough drama. I have enough drama in my life. Aku udah terlalu banyak drama. Tapi kalau aku juga kalau berteman gitu, kalau dia datang ke kehidupanku nih mau berteman, tapi terlalu banyak drama, ini dong, udah aku langsung cut. Malah Oke. udah nggak. Apalagi yang nggak pernah appreciate your help, nggak pernah ini, yang cuman mau manfaatin doang, aduh udah kayak aku udah nggak nyaman. Oke. Udah nggak nyaman, nggak zaman yang kayak Iya. gitu. Intention dalam mencari Intention, pertemanan iya. tuh harus hati-hati guys. Harus cari teman itu harus suportif, kayak minimal help each other. Iya. Dia bantuin ini, kamu bantuin ini, dia harus equal. Tapi Iya, kalau iya. kamu berteman, ya dia terus yang help aku nggak pernah dia, itu namanya using, itu namanya Bener. take advantage and it's not good. Jadi hati-hati sekarang berteman. Jadi kalau ada teman-teman kalian yang pelan-pelan menghindari kalian atau tidak ada kontak dengan kalian, bahkan memusuhi kalian, so maybe answer yourself as well ya. Ya. Gitu. Mungkin tidak fair bagi dia Iya. gitu berhubungan dengan kita. Iya. Wow. Teman-teman baru sih bisa kayak gitu. Kalau teman-teman lama kan kita udah tahu, Udah tahu ya. Udah kayak oh dia kayak gini orangnya. Jadi ya Abdul. Tapi kebanyakan kan sekarang orang 2024 banyak aneh-aneh. Apalagi sekarang dipet berbagai macam. Ada yang jadi kambing, jadi kuda. Semua ini susah ditebak kayak gitu. Oke. Jadi surrounded with good people, it's make your life good.
Bener. Seru banget pokoknya kalau ngobrol sama Kara. Oke, next time kita bakal ngomong tentang relationship.